Syuhaib bin Sinan al-Rumi adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan keteguhan imannya dan keikhlasannya dalam mengikuti perjuangan Islam. Ia berasal dari negeri Romawi, sekarang wilayah Turki, yang menjadikannya disebut Al-Rumi. Biografi lengkapnya menunjukkan perjalanan hidup yang penuh dengan pengorbanan, perjuangan, dan kesetiaan yang luar biasa terhadap Islam. Abu Yahya Syuhaib bin Sinan bin Malik bin Amru berasal dari kabilah Namr bin Qasid. Syuhaib dilahirkan di kota Amuria, yang terletak di wilayah Romawi. Ia berasal dari keluarga yang cukup terkemuka, dan awalnya hidup dalam keadaan mewah sebagai seorang pemuda yang kaya. Sebelum memeluk Islam, Syuhaib hidup sebagai seorang pedagang yang cukup sukses di kawasan Romawi. Bapaknya menjadi hakim dan wali kota Ubuilah sebagai pejabat yang diangkat oleh Kisra atau Maharaja Persia. Mereka adalah orang-orang Arab yang pindah ke Irak, jauh sebelum datangnya agama Islam. Dan di istananya yang terletak di pinggir sungai Efrat ke arah hilir, Jazirah, dan Mosul, anak itu hidup dalam keadaan senang dan bahagia. Pada suatu ketika, negeri itu menjadi sasaran orang-orang Romawi yang datang menyerbu dan menawan sejumlah penduduk, termasuk diantaranya Syuhaib bin Sinan. Ia diperjualbelikan oleh saudagar-saudagar budak belian, dan perkelanaannya yang panjang berakhir di kota Mekah, yakni setelah menghabiskan masa kanak-kanak dan permulaan masa remajanya di negeri Romawi, hingga lidah dan dialeknya telah menjadi lidah dan dialek Romawi. Majikannya tertarik akan kecerdasan, kerajinan dan kejujurannya, hingga Syuhaib dibebaskan dan dimerdekakannya, dan diberinya kesempatan untuk dapat berniaga bersamanya. Proses keislaman Syuhaib dimulai ketika ia mendengar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Meskipun ia berada jauh dari Makkah, hatinya tergerak untuk mengetahui lebih banyak tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika ia mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW mulai mendakwahkan Islam di Makkah, Syuhaib segera pergi ke kota tersebut untuk mencari dan bergabung dengan Rasulullah SAW. Diriwayatkan pada kitab-kitab sirah, bahwa Amr bin Yasir bertemu dengan Syuhaib bin Sinan di pintu rumah Arkom bin Abi Arkom, sedang Rasulullah berada di dalam rumah itu. Amr dan Syuhaib masuk rumah itu dan menemui Rasulullah SAW untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Pada awalnya, Syuhaib menghadapi tantangan yang besar. Ia menjadi sasaran penganiayaan dari orang-orang kafir Quraisy karena pilihannya untuk mengikuti Islam. Namun, keteguhan hatinya terhadap Islam tidak pernah luntur. Ia terus bersikeras untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, meskipun harus mengorbankan banyak hal, termasuk kekayaan dan status sosialnya. Syuhaib memiliki cerita pengorbanan yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Ketika Quraisy mengetahui bahwa ia memeluk Islam, mereka berusaha untuk menghentikan keputusannya. Salah satu peristiwa yang sangat dikenal adalah ketika Syuhaib dikejar oleh orang-orang Quraisy yang ingin menangkapnya. Mereka mencoba untuk memaksanya untuk kembali ke agama mereka, tapi Syuhaib tetap teguh pada keputusannya. Akhirnya, Syuhaib melarikan diri dari Makkah menuju Madinah bersama beberapa sahabat lainnya. Dalam perjalanan menuju Madinah, terjadi sebuah peristiwa penting yang menggambarkan pengorbanannya. Ketika Syuhaib sedang melarikan diri, ia dihadang oleh orang-orang Quraisy yang ingin menangkapnya. Namun, ia berhasil meloloskan diri dengan cara yang luar biasa. Di tengah pengejaran tersebut, ia kehilangan banyak harta bendanya, tetapi ia tetap memilih untuk menyelamatkan diri dan bergabung dengan Rasulullah SAW di Madinah. Dalam salah satu riwayat, disebutkan bahwa ia ditangkap dan diancam oleh orang-orang Quraisy, namun ia memilih untuk tetap berpegang teguh pada prinsipnya dan akhirnya berhasil lolos. Sesampainya di Madinah, Syuhaib menjadi bagian penting dalam komunitas Muslim yang baru dibangun. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan sering membantu kebutuhan umat Islam, meskipun ia sendiri pernah mengalami kehilangan besar di Makkah. Kehidupan baru di Madinah memberikan banyak peluang bagi Syuhaib untuk membuktikan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW dan umat Islam. Syuhaib juga terlibat dalam banyak pertempuran yang terjadi di masa awal perkembangan Islam, seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Kehadirannya dalam pertempuran tersebut menunjukkan dedikasi dan kesediaannya untuk berjuang demi agama Islam, meskipun ia sudah banyak mengalami kesulitan dan pengorbanan. Syuhaib dikenal sebagai sahabat yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah berkata tentang Syuhaib. Syuhaib adalah seorang yang telah memberikan seluruh hartanya di jalan Allah, dan Allah tidak akan sia-sia dalam memberi balasan atas pengorbanannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah berkata, Syuhaib adalah orang yang mendapat keuntungan yang besar dalam kehidupannya. Ini menunjukkan penghargaan tinggi Nabi Muhammad SAW terhadap Syuhaib,
baik sebagai seorang sahabat maupun sebagai pribadi yang berjuang untuk agama Islam. Syuhaib adalah seorang pemurah dan dermawan pula. Tunjangan yang diperolehnya dari Baitul Mal dibelanjakan semuanya di jalan Allah, yakni untuk membantu orang yang kemalangan dan menolong fakir miskin dalam kesengsaraan, guna memenuhi firman Allah Ta'ala. Dan diberikannya makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Surah Al-Insan, ayat 8. Sampai-sampai kemurahannya yang amat sangat itu mengundang peringatan dari Umar, katanya kepada Syuhaib. Aku lihat kamu banyak sekali mendermakan makanan hingga melewati batas. Syuhaib bin Sinan menjawab, sebab saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian ialah yang suka memberi makanan. Dan setelah diketahui kehidupan Syuhaib berlimpah ruah dengan keutamaan dan kebesaran, maka dipilihnya oleh Umar bin Khattab untuk menjadi imam bagi kaum muslimin dalam sholat mereka, merupakan suatu keistimewaan dan kecemerlangan. Tatkala Amirul Mukminin diserang orang sewaktu melakukan sholat subuh bersama kaum muslimin, maka disampaikannyalah pesan dan kata-kata akhirnya kepada para sahabat. Hendaklah Syuhaib menjadi imam kaum muslimin dalam sholat. Syuhaib termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sebanyak 307 hadis. Di samping keutamaannya dan kualitas agamanya, dia juga orang yang suka bercanda, bergurau dan lapang dada. Syuhaib bin Sinan Al-Rumi meninggal dunia sekitar tahun 38 Hijriah lantas disolatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Meskipun ia berasal dari negeri yang jauh dan awalnya hidup dalam kemewahan, Syuhaib memilih untuk mengorbankan segala sesuatu demi keyakinannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia meninggal dalam keadaan yang sangat dihormati oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usianya penuh berkah karena dia habiskan untuk Islam sebagai seorang penuntut ilmu, pengajar ilmu, mujahid, orang yang zuhud di dunia dan sangat mengharapkan akhirat. Syuhaib bin Sinan Al-Rumi adalah contoh teladan dari seorang sahabat yang mengutamakan iman dan perjuangan di jalan Allah, meskipun harus mengorbankan segalanya, termasuk harta dan kedudukannya. Kisah hidupnya memberikan inspirasi kepada umat Islam hingga saat ini, mengajarkan tentang keteguhan, pengorbanan, dan keikhlasan dalam mengikuti ajaran Islam.